Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis ujian akhir semester mata kuliah manajemen operasional dengan objek penelitian pada UMKM yaitu Sentuyu. Dalam presentasi ini kami akan membahas tujuan analisis profil UMKM, sistem operasional yang dijalankan, permasalahan operasional, dan juga rekomendasi perbaikan yang diterapkan untuk meningkatkan sistem operasional. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Adelia Vidiana Putri, Audi Amelia Putri, Nurdipta Rahmania, Weni Selvia Aren, dan juga Seli Wahyuni. Pertama, mengapa analisis sistem operasional itu penting? Karena setiap usaha memerlukan sistem operasional yang baik agar proses kerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Melalui analisis sistem operasional, pelaku usaha dapat memahami alur kerja yang telah diterapkan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menemukan peluang perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Kemudian ada tujuan analisis. Pada penelitian ini terdapat 4 tujuan utama. Pertama, mendeskripsikan sistem operasional UMKM Sentuyu iPod Booth Samarinda, mulai dari proses pelayanan hingga aktivitas operasionalnya. Yang kedua, menganalisis penerapan konsep manajemen operasional yang digunakan dalam menjalankan usaha tersebut. Ketiga, mengidentifikasi kelebihan dari kendala operasional yang dihadapi selama proses bisnis berlangsung. Dan yang terakhir, memberikan usulan perbaikan agar operasional usaha menjadi lebih efektif, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Kemudian juga ada profil UMKM. UMKM yang kami analisis adalah Sentuyu iPod Booth Samarinda yang bergerak di bidang jasa fotografi atau photobooth. Usaha ini melayani berbagai acara seperti ulang tahun, wisuda, pernikahan, gathering, festival, dan juga event lainnya. Selain menerima pesanan untuk berbagai acara, mereka juga memiliki stand tetap di Gor Sempaja setiap hari Minggu. Keunggulan usaha ini adalah menyediakan berbagai properti foto sehingga pelanggan mendapatkan pengalaman berfoto yang lebih menarik. Operasional usaha dijalankan oleh pemilik bersama satu partner dengan pembagian tugas masing-masing. Kemudian ada permasalahan operasional. Dari hasil observasi dan wawancara, kami menemukan beberapa permasalahan operasional. Yang pertama, printer sering mengalami paper jam sehingga proses pencetakan menjadi lebih lama dan pelanggan harus menunggu. Yang kedua, jumlah tenaga kerja masih terbatas, sehingga ketika pelanggan ramai, pelayanan menjadi kurang maksimal. Ketiga, pengelolaan persediaan masih dilakukan secara manual, sehingga berisiko terjadi kesalahan pencatatan atau kehabisan stok. Keempat, belum menggunakan sistem point of sale atau POS sehingga transaksi dan pencatatan penjualan masih dilakukan secara sederhana. Dan yang terakhir, belum memiliki Key Performance Indicator atau KPI sehingga belum ada ukuran yang jelas untuk mengevaluasi kinerja usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide ini saya akan menjelaskan strategi operasi pada usaha photobooth yang terdiri dari 4 aspek, yaitu biaya, kualitas, kecepatan pelayanan, dan fleksibilitas. Dari sisi biaya, tarif layanan sebesar Rp15.000 per sesi sudah termasuk hasil cetak foto dan show file melalui QR kode. Biaya operasional juga lebih efisien karena menggunakan peralatan portable. Dari sisi kualitas, kami menggunakan kamera digital dan printer Canon Selfie CP1500 agar menghasilkan foto yang berkualitas, serta menyediakan berbagai pilihan frame dan properti. Untuk kecepatan pelayanan, hasil foto dapat langsung dicetak dalam beberapa menit. Kendala yang terkadang terjadi adalah paper jam saat printer digunakan secara terus-menerus, sedangkan dari sisi fleksibilitas, layanan kami dapat digunakan di berbagai jenis acara karena peralatannya mudah dipindahkan, dan pelanggan bebas memilih frame maupun properti sesuai keinginan. Selanjutnya adalah desain jasa pada usaha photobooth. Dari sisi karakteristik jasa, kami menawarkan hasil foto yang langsung dicetak di lokasi, sehingga pelanggan dapat menerima hasilnya saat itu juga. Selain hasil cetak, pelanggan juga mendapatkan show file. Kami juga menyediakan berbagai pilihan frame dan properti agar hasil foto lebih menarik. Selain itu, peralatan photobooth mudah dipindahkan sehingga dapat digunakan di berbagai lokasi acara. Sedangkan value proposition
question atau nilai yang kami tawarkan adalah harga yang terjangkau, proses pelayanan yang sangat cepat, hasil foto yang berkualitas, software gratis melalui QR Code, serta layanan yang praktis dan mudah digunakan. Dengan keunggulan tersebut, kami berharap usaha foto booth ini mampu memberikan nilai lebih dibandingkan jasa sejenisnya. Mengenai strategi proses pada usaha foto booth, alur pelayanan dimulai pelanggan datang dan memilih frame serta seperti foto yang diinginkan. Setelah itu dilakukan proses pemotretan oleh operator. Hasil foto kemudian langsung dicetak di lokasi sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama. Selain mendapatkan hasil cetak, pelanggan juga memperoleh softfile yang dapat diunduh melalui QR Code. Setelah semua proses selesai, pelanggan dapat langsung membawa pulang hasil fotonya. Strategi proses ini dirancang agar pelayanan menjadi cepat, praktis, dan berkualitas sehingga dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kapasitas usaha foto booth ini. Saat ini usaha ini dikelola oleh 2 orang dan mampu melayani sekitar 20 sampai 30 pelanggan setiap event. Stand ini juga memiliki lokasi sempaja setiap hari Minggu pagi, sehingga pelanggan lebih mudah menemukan lokasi usahanya. Lalu, hambatan yang dihadapi adalah printer sering menjadi backlance atau titik yang memperlambat proses pelayanan karena semua hasil foto harus dicetak menggunakan satu printer. Selain itu, jumlah SDM masih terbatas dan peralatan hanya tersedia 1 set. Untuk mengatasi hal tersebut, usaha perbaikannya adalah melakukan maintenance printer secara rutin, menyediakan printer cadangan, dan menambahkan tenaga kerja saat ada event besar agar pelayanan menjadi lebih cepat. Next. Selanjutnya adalah layout operasional. Usaha ini menggunakan stand fleksibel sehingga bisa mengikuti lokasi acara. Biaya operasional juga lebih rendah, mudah dijangkau pelanggan, memiliki potensi pelanggan yang tinggi, serta menjadi media promosi langsung kepada masyarakat karena berada di area yang ramai. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu area printer menjadi titik penumpukan pekerjaan, ruangan kerjaan operator cukup sempit, dan belum tersedia area khusus bagi pelanggan untuk menunggu hasil cetakan foto. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana usaha Send2You mengelola persediaan yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari. Yang pertama, persediaan utama, yaitu ada kertas foto. Lalu yang kedua, tinta printer. Yang ketiga, properti foto seperti bandol, kacamata, topi, atau aksesoris lainnya. Lalu yang keempat, peralatan pendukung seperti kamera, printer atau tripod, dan perlengkapan operasional lainnya. Semua persediaan tersebut harus selalu tersedia agar proses pelayanan tidak terganggu. Lalu sistem pengendalian. Saat ini sistem pengendalian persediaan masih dilakukan secara sederhana, yaitu pencetakan stok dilakukan secara manual. Lalu yang kedua, pembelian dilakukan saat stok mulai menipis. Lalu yang ketiga, belum ada pencetak stok keluar maupun barang. Cara ini masih cukup untuk usaha kecil, tetapi beresiko jika jumlah pelanggan semakin banyak. Lalu yang ketiga, resiko persediaan. Ada 2 resiko utama, yaitu yang pertama, stock out, yaitu kehabisan stok sehingga pelayanan kepada pelanggan terhambat. Lalu yang kedua, overstock, yaitu persediaan terlalu banyak sehingga banyak modal tertahan dan beberapa barang berpotensi tidak terpakai. Karena itu keseimbangan jumlah stok sangat penting agar operasional tetap efisien. Lalu yang terakhir, usulan perbaikan. Beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah yang pertama, membuat kartu stok menggunakan Excel atau Google Sheet. Lalu yang kedua, menentukan jumlah minimum stok sehingga pembelian dapat dilakukan sebelum stok habis. Lalu yang ketiga, menyediakan safety stok saat ada event besar atau ramai pengunjung. Lalu yang terakhir, melakukan pencetakan seluruh peralatan sesuai operasional
dimulai agar tidak terjadi kendala saat melayani pelanggan. Slide selanjutnya. Supply chain management. Slide ini menunjukkan alur sederhana rantai pasok pada usaha Send to You. Alurnya dimulai dari supplier, yaitu pihak yang menyediakan seluruh kebutuhan operasional seperti kamera, printer, kertas foto, tinta, properti, dan tripod. Setelah bahan dan peralatan diterima, semua digunakan oleh Send to You untuk melakukan proses pemotretan, pencetakan foto, dan pelayanan kepada pelanggan. Hasil akhirnya diterima oleh pelanggan, baik dalam bentuk foto cetak maupun file digital. Alur ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan sangat bergantung pada kelancaran pasokan dari supplier. Jika bahan baku terhambat atau habis, maka proses pelayanan kepada pelanggan juga akan terganggu. Slide selanjutnya. Land operations adalah konsep yang bertujuan mengurangi pemborosan sehingga proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Pada usaha Send to You ditemukan beberapa jenis pemborosan sebagai berikut. Yang pertama, waiting atau menunggu. Masalah yang terjadi adalah printer mengalami paper jam sehingga pelanggan harus menunggu lebih lama. Solusinya adalah melakukan maintenance printer secara rutin dan menyediakan printer cadangan agar pelayanan tetap berjalan. Lalu yang kedua, penggerakan yang tidak efisien. Operator yang harus sering berpindah tempat karena tata letak peralatan kurang efektif. Solusinya adalah menata ulang layout sehingga semua peralatan mudah dijangkau dan proses kerja menjadi lebih cepat. Lalu yang ketiga, inventory atau persediaan. Permasalahannya belum ada pencatatan stok menyebabkan persediaan sulit dikontrol. Solusinya adalah menerapkan pencatatan stok dan menyediakan safety stok agar operasional tetap lancar. Lalu yang terakhir, defect atau cacat produk. Permasalahan kadang hasil cetak bergaris atau kualitas foto kurang baik sehingga harus dicetak ulang. Solusinya adalah melakukan quality control dan penyetakan kondisi printer secara berkala agar hasil cetak tetap berkualitas. Dengan menerapkan line operation, usaha dapat mengurangi pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, proses pelayanan menjadi lebih efisien, kualitas hasil cetak lebih terjaga, dan kepuasan pelanggan dapat meningkat. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sally Wahyuni. Selanjutnya mengenai teknologi operasional yang digunakan oleh UMKM Send to You. Untuk menjalankan usahanya, mereka menggunakan beberapa peralatan seperti kamera, iPad, printer foto, dan QR code. Kamera dan iPad digunakan saat proses pemotretan, sedangkan printer digunakan untuk mencetak hasil foto secara langsung. Untuk pembayaran Send to You juga sudah menggunakan QRIS sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan praktis. Kedepannya, mereka berencana mengembangkan sistem seperti POS, ERP, dan dashboard agar pencatatan penjualan, pengelolaan stok, serta laporan usaha menjadi lebih rapi dan efisien. KPI atau indikator kinerja operasional. KPI ini digunakan untuk mengetahui apakah operasional usaha sudah berjalan sesuai target atau belum. Misalnya, waktu perjalanan ditargetkan maksimal 5 menit, kemudian dalam satu event mampu melayani sekitar 15-30 pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan diharapkan mencapai minimal 90%. Selain itu, usaha ini juga menargetkan tidak terjadi kekurangan stok, tingkat kesalahan cetak di bawah 2%, keluhan pelanggan kurang dari 5%, dan printer tetap berfungsi dengan baik. Dengan adanya KPI, pemilik usaha akan lebih mudah melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, ada beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan. Yang pertama, melakukan perawatan printer secara rutin dan menyediakan printer cadangan agar pelayanan tidak terganggu jika terjadi kerusakan. Kedua, melakukan pencatatan stok secara rutin dan menyiapkan safety stock supaya bahan tidak habis saat event berlangsung. Ketiga,
menambah tenaga kerja ketika permintaan sedang ramai agar pelayanan tetap cepat. Selain itu, tata letak peralatan juga bisa diatur ulang agar proses kerja lebih efisien. Penggunaan aplikasi POS dan penerapan KPI juga dapat membantu pencatatan transaksi serta memudahkan pemilik usaha dalam memantau kinerja usahanya. Terakhir, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, operasional UMKM Sentuyu sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari proses pelayanan yang sederhana, cepat, dan mudah dipahami oleh pelanggan. Namun, masih ada beberapa kendala seperti printer yang kadang mengalami gangguan, pengelolaan stok yang belum maksimal, dan keterbatasan tenaga kerja saat event ramai. Oleh karena itu, kami memberikan beberapa rekomendasi perbaikan agar operasional menjadi lebih efisien. Pelayanan semakin baik, kepuasan pelanggan meningkat, dan usaha Sentuyu dapat terus berkembang di masa yang akan datang. Demikian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.